Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas pengangkatan P3K 2024 dari tenaga honorer menjadi P3K menggunakan TMT 2018. Apakah persoalan honorer akan tuntas tahun ini? Ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, masalah honorer dipastikan tidak akan tuntas pada tahun 2024 ini. Itu terlihat dari jumlah honorer yang masuk ke dalam database BKN mencapai 2,3 juta orang. Belakangan Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan dari 2,3 juta honorer yang tersisa tinggal 1,8 juta. Itu tersisa oleh karena pada tahun 2023 dan 2022 pemerintah telah mengangkat sebagian para tenaga honorer menjadi P3K. Namun angka ini masih tinggi oleh karena formasi P3K 2024 yang tersedia ternyata cuma sekitar 1,2 jutaan. Itu pun formasi tersebut terbagi untuk instansi pusat dan instansi daerah. Padahal honorer terbanyak itu ada di pemerintah daerah. Jadi rekan-rekan, data honorer berdasarkan sisa pengangkatan pada tahun 2023 dan 2022 itu sebanyak 1,8 juta. Ternyata formasi atau usulan formasi dari instansi hanya sekitar 1,2 jutaan. Jadi bisa dipastikan pada tahun 2024 persoalan tenaga honorer walaupun telah terdata dalam database BKN ternyata tidak akan tuntas, apalagi tenaga honorer yang tidak terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Dewan Pembina Forum Honorer Non K2 Raden Sutopo mengungkapkan pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar pemerintah menggunakan TMT atau maksimal pada tahun 2018. Jadi yang masuk itu honorer K2 dan non K2 dengan TMT 2018. Kenapa 2018? Oleh karena memang itu tahun lahirnya peraturan pemerintah tentang manajemen P3K. Tidak seperti sekarang, pemerintah menggunakan database tahun 2022 sehingga jumlah tenaga honorer itu cukup membludak. Itu karena yang bekerja 1 bulan saja sudah dikatakan honorer. Nah, para pendatang baru itu menurutnya usianya rata-rata masih muda. Mereka seharusnya mengikuti seleksi CPNS, bukan P3K yang diperuntukkan bagi tenaga honorer. Sebenarnya pemerintah pusat bisa berpatokan seperti pada saat yang lalu, di mana fokusnya adalah sisa honorer K2 dan non K2 yang memiliki TMT per Desember tahun 2018. Oleh karena usia mereka di atas 35 tahun dan memang sudah tidak bisa ikut CPNS. Jadi menurutnya jika mengikuti TMT 2022, maka kebanyakan para tenaga honorer itu adalah usia-usia yang muda yang memang masih memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi CPNS. Dengan cara tersebut, maka sisa honorer K2 dan non K2 itu diharapkan bisa cepat terselesaikan karena terkunci pada maksimal TMT 2018. Sebab tidak ditambah yang baru, sedangkan yang baru pun mendapatkan kesempatan ikut seleksi CPNS. Nah, harapannya adalah istilah honorer dengan skema pengkategorian seperti usulan tersebut bisa membatasi jumlah honorer. Selain itu, upaya pemerintah untuk menghabiskan honorer di Indonesia itu bisa tercapai. Jika dibatasi TMT, maka jika tidak dibatasi TMT, maka kembali akan lahir honorer-honorer baru setiap periode pemerintahan. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap tanggapan yang dikeluarkan oleh koordinator honorer K2 Indonesia ini? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.